Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini ya, menjawab beberapa dari sobat-sobat Camtrok Mania atau cucak hijau lover untuk requestnya, yaitu tentang cucak hijau bahan agar cepat beradaptasi dan tentunya cepat gacor. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Camtrok Mania pada cucak hijau ya, cucak hijau yang masih bahan, tentunya itu kan masih itu ya, kelapa-kelapa itu yang masih liar, dicantol diam, ditarik dipegang sangkarnya kayak jet tempur itu ya, seperti itu. Nah, cara agar mudah jinak, beradaptasi dan lekas bunyi, tentunya kita melatihnya dari rumah ya, atau di lokasi di mana kita menempatkan cucak hijau itu sendiri. Nah, caranya sebagai berikut. Saat Anda membeli burung ya, burung yang bahan, atau istilahnya itu burung setengah jadi gitu ya, setengah jadi itu lagi bunyi-bunyian gitu. Langkah yang pertama supaya adaptasinya bagus, cobalah untuk merolling merolling tempat, tentunya saat di rumah. Misalkan hari ini ditaruh di depan, hari berikutnya di ruang tengah, hari berikutnya di ruang tamu, dan itu sering sekali Anda lakukan. Setiap harinya perubahan cantolan itu harus Anda lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih cucak hijau itu terbiasa bunyi dimanapun dia ditempatkan, atau melatih mental dari cucak hijau itu sendiri. Biasanya untuk adaptasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu sampai 2 bulan ya, untuk beradaptasi dengan bagus. Setelah itu cucak hijau akan bunyi secara sendirinya atau secara alami. Terus yang kedua, agar cucak hijau itu mentalnya terbentuk dengan bagus ya, kalau nantinya untuk lomba itu juga tidak akan menyusahkan. Agar terbentuk dengan bagus selama masih bahan itu tadi, cobalah Anda melatihnya dengan umbaran dan dimandikan di umbaran itu sendiri. Artinya seperti ini, kalau cucak hijau yang masih bahan otomatis dimasukkan umbaran itu kan dia masih sangat liar ya, terbang sana terbang sini, dan terbangnya tidak beraturan. Biasanya dia tidak lurus tapi menggok ke sana menggok ke sini, kadang ke lantai dan lainnya. Itu hanya terjadi untuk beberapa kali atau beberapa hari saja. Nantinya dia akan terbiasa dengan umbaran yang kita berikan. Terus apakah dengan terapi umbaran itu nanti cucak hijau itu tidak akan terhambat proses jinaknya, atau dia akan ke semi jinak? Itu menurut Om Bro, cucak hijau itu burung yang mudah jinak ya. Memang awal-awal kalau lagi dapat dari bahan ya seperti itu aja, tempur itu, apalagi dapat bahannya udah berumur atau udah tua lah, malah kayak gitu ya. Tetapi nanti seiring berjalannya waktu dengan proses yang Anda berikan itu, cucak hijau itu akan jinak sendiri, karena cucak hijau itu burung misterius ya, meskipun misterius dia juga sensitif, dia juga akan manja dengan yang namanya majikan. Jadi mudah sekali untuk menggacorkan atau membuat jinak pada cucak hijau. Intinya bersabar, ikuti pola-pola atau anjuran-anjuran yang sudah Om Bro sampaikan gitu ya. Dan untuk selanjutnya, agar mental tertata rapi dari awal sampai nanti, meskipun cucak hijau itu nantinya tidak jinak-jinak banget atau cubu lalat, itu tidak masalah, karena untuk perform cucak hijau itu dia tidak harus jinak dan dia tidak harus ini dan ini dan ini, intinya gacor itu aja. Dan untuk selanjutnya, supaya mentalnya benar-benar terlatih dari dini ya, dari awal sampai ke lomba itu, Anda menerapkan yang namanya settingan-settingan kaget yang Anda berikan setiap harinya. Misalkan settingan kaget itu contohnya seperti ini.
Setelah Anda meroleng ke sana, ke sana, ke sana ya setiap hari ya, itu tuh perpindahan lokasi-lokasi itu, cobalah sekali-sekali Anda tempel dengan kaca. Itu namanya setting kaget. Tempel dengan kaca, reaksinya gimana? Masih pelongo-pelongo atau dia takut? Kalau masih pelongo-pelongo berarti dia belum terbiasa atau belum benar-benar menemukan teritori dari burung itu sendiri. Karena cucai ejo, ya cucai ejo yang sudah mapan atau menemukan teritori, meskipun hariannya tidaklah gacor, dia akan mudah merespon dengan bayangan itu sendiri atau kehadiran dari burung lain, artinya burung sejenis itu sendiri. Jadi harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saat sudah siap baru diperkenalkan dengan settingan-settingan kaget. Terus untuk selanjutnya, settingan kaget itu bisa memberikan EF yang sama sekali belum pernah diberikan. Misalkan di rumah Anda tuh banyak sekali tawon ya, tawon yang nempel di itu tuh kenteng, tawon kemit itu, cobalah kasih entongnya itu. Gimana reaksinya? Kalau tidak ada reaksi, coba kasih kroto yang kerontol itu, reaksinya gimana? Kalau nggak ada reaksi, coba kasih yang sedikit lebih membuat cucai hijau itu naik emosi dan bilainya, misalkan ulat hongkong yang dipadukan dengan kroto itu. Apakah nanti imbasnya burung akan rontok dan lainnya? Otomatis burung kalau bahan dan belum pernah memakan ya, belum pernah memakan efek yang tadi disebutkan, biasanya efeknya itu memang akan merontokkan bulu-bulu yang halus itu, bulu-bulu kecil itu, tapi itu tidak masalah, itu hanya terjadi beberapa waktu saja dan nantinya dia akan terbiasa. Dan untuk settingan-settingan ini bisa Anda lakukan. Nah, setelah memberikan settingan-settingan kaget ini, berarti kita akan mudah menemukan atau mudah sekali mencari yang terbaik pada cucai hijau. Misalkan dikasih settingan-settingan kaget, entah kaca, entah melalui responnya luar biasa, meskipun belum kacau, berarti cucai hijau itu mentalnya luar biasa. Jadi kita tidak perlu menunggu kacau untuk dilombakan, cukup disetting sesuai karakter yang ada pada cucai hijau yang Anda miliki, serta melihat apa itu motif dari ekor-ekor dari cucai hijau yang Anda miliki. Karena untuk membuat cucai hijau menjadi tampil sangat bagus dan luar biasa, meskipun ada yang bilang kalau tidak kacau tidak bisa buat lomba, tetapi dengan trik-trik yang sudah Om Bro sampaikan dan triknya itu ada pada burung Anda, ya silakan disetting, dilombakan sesuai dengan karakter yang ada pada burung yang Anda miliki, gitu ya. Jadi pada cucai hijau bahan agar jinak, gacor, prosesnya seperti itu ya. Untuk jinak anggap aja bonus, karena jinak itu nantinya dia akan mengikuti dari keseharian cucai hijau itu sendiri ya, dengan menerapkan pola-pola yang sudah Om Bro sebut di depan tadi ya, dari adaptasi depan, tengah, belakang, terus pengumbaran dan lainnya, terus setting-setting kaget dan lainnya, dan disitu nanti akan terbentuklah suatu mental cucai hijau yang bagus tanpa harus melalui apa itu settingan-settingan yang malah tidak pas di cucai hijau Anda, tetapi lambat laun semua yang dipelihara dengan ketulusan dan apa itu keseriusan nantinya tetap akan membuahkan hasil yang maksimal atau hasil yang kita inginkan ya. Kalau dalam beberapa bulan cucai hijau itu lamban sekali merespon dengan terapi-terapi atau settingan-settingan kaget yang tadi diberikan, itu bisa kita apa itu singkirkan juga bisa, karena tuh apa mentalnya itu mungkin kurang bagus dan itu bagusnya hanya untuk ocan rumahan yang kita gacorkan ke rumahan, terus kita ambil lagi yang punya mental bagus dengan tanda-tanda seperti yang Om Bro sampaikan, yaitu mudah sekali tereaksi dengan settingan-settingan kaget meskipun posisi cucai hijau itu belum gacor dan belum jinak, itu ya. Itu sebagai bukti atau tanda kalau memang cucai hijau itu dilahirkan dengan faktor yang luar biasa. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.